Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Life is Choice. Hidup adalah pilihan merupakan sebuah kalimat yang sangat sederhana yang seringkali kita dengar dan baca. Namun jarang sekali di antara kita yang memahaminya lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kita akan hidup berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat, kita akan dinilai berdasarkan pilihan yang kita buat, kita akan dihargai sesuai dengan pilihan yang kita buat, dan kita akan menjadi seperti apa yang kita pilih dalam hidup kita sesuai berdasarkan segmen-segmen dari kehidupan kita. Contohnya, seseorang yang memilih untuk memetik dan memainkan gitar di jalanan, lalu meminta-minta kepada setiap orang yang lewat di jalan, maka dinamakan pengamen, dan ia akan dihargai sesuai dengan namanya. Sedangkan seseorang yang memilih untuk memetik dan memainkan gitar di atas panggung dan dipasarkan secara profesional, maka dinamakan penyanyi dan ia akan dihargai sesuai dengan namanya, yang mana tentunya penghargaannya lebih tinggi daripada pengamen. Sekilas, jika kita lihat aktivitasnya sama-sama memetik dan memainkan gitar, namun berdasarkan pilihan-pilihan yang dibuat secara akumulatif adalah berbeda. Kemudian, kita pasti juga pernah mendengar kalimat seperti ini, today is yesterday, tomorrow is today. Yang mana apabila kita melihat pada diri kita saat ini, sebagian besar merupakan hasil dari pilihan kita. Atau lebih tepatnya bisa kita katakan juga dengan merupakan akumulasi dari seluruh pilihan yang kita buat di masa lalu. Yang mana jika kita lihat juga seperti halnya, ketika kita melihat seseorang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan fasih, maka hal tersebut bisa mencerminkan seberapa besar, seberapa keras usahanya dalam belajar membaca Al-Quran pada masa lalu. Sehingga kita dapat mengetahui dan memastikannya tanpa menyaksikannya secara langsung. Dan kemudian, berdasarkan prinsip tersebut, dapat kita simpulkan juga bahwa tidak ada seorang pun manusia yang layak dianggap wah dan seolah-olah mengawang-awang, dianggap tidak bisa dicapai atau diraih. Dan bagaimana kehidupan kita hari esok juga bisa ditentukan berdasarkan apa yang kita pilih pada hari ini. Begitupun juga dengan kehidupan kita di akhirat kelak akan ditentukan berdasarkan pilihan-pilihan yang kita buat menjelang ajal kita. Sehingga kita tidak perlu berfokus di mana manusia pada saat ini hanya berfokus pada hasil akhir tanpa memperhatikan bagaimana proses dari pilihan-pilihan yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan pada kondisi akhir yang seperti yang tadi. Dan jika kita ingin mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti, kita harus membuat pilihan-pilihan yang terbaik seperti menjalankan perintah yang dilakukan oleh Allah dan menjauhi larangannya sehingga kita akan mendapatkan surganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Yunus ayat 26 yang mana Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang baik akan mendapatkan balasan yang baik pula, yaitu berupa surga dan mendapatkan tambahan keistimewaan, yaitu akan mendapat kenikmatan melihat Allah dan wajah mereka tidak akan ditutupi oleh kabut hitam dan tidak terdapat kehinaan pada mereka, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang masuk surga dan kekal di dalamnya. Sehingga dapat kita simpulkan hal yang perlu kita ingat bahwa kita harus senantiasa membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam hidup kita. Dikarenakan jika kita membuat pilihan yang salah, maka kita memerlukan usaha ataupun effort yang 2 kali lipat untuk memperbaikinya. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya juga bahwa hidup merupakan pilihan, sehingga apa yang terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, hal tersebut berdasarkan pilihan kita akan ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Sehingga kita di kehidupan yang singkat ini
di kehidupan yang hanya akan terjadi sekali ini, kehidupan seperti apakah yang akan kita pilih? So, which way will you choose? Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.